Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi arsip Paris Ahli pertama part 6 ya, disusun berdasarkan kisi-kisi kompetensi teknis P3K tahun 2023. Kali ini kita akan membahas terkait dengan arsip statis, mulai dari konsep dan teori tentang arsip statis dan peraturan perundang-undangannya. Nah, terkait kisi-kisi kemampuan khusus arsip Paris ini, untuk poin dari konsep dan teori tentang arsip dinamis sampai pemusnahan arsip dinamis itu sudah kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalian tinggal cari aja di profil terkait video-video di sebelumnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan arsip statis ini? Jadi, arsip statis ini adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan yang telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Arsip statis ini dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang merupakan arsip bernilai guna kesejarahan yang telah diserahkan oleh pencipta arsip, yaitu kementerian atau lembaga atau BUMN atau organisasi masyarakat atau organisasi milik perseorangan. Selanjutnya, terkait pengelolaan arsip statis menurut Pasal 59 UU 43 Tahun 2009 tentang kearsipan di Pasal 90 PP 28 Tahun 2012 meliputi: yang pertama ada akuisisi arsip, kedua terkait pengolahan arsip, ketiga terkait preservasi arsip, dan yang terakhir adalah layanan akses dan pemanfaatan arsip, di mana akuisisi arsip ini memiliki pengertian proses penambahan pengetahuan arsip statis di lembaga kearsipan yang dilakukan dengan jalan kegiatan menyerahkan arsip statis dan hak mengelolanya dari pencipta arsip ke lembaga arsip nasional. Di nomor 2, untuk pengertian pengolahan arsip, yaitu arsip statis ini dikelola berdasarkan prinsip asal-usul atau principle of provenance dan prinsip aturan asli atau principle of original order. Nah, untuk di nomor 3 terkait pengertian preservasi arsip, yaitu upaya memelihara arsip dari kerusakan yang diakibatkan oleh serangga, air, sinar matahari, jamur, kutu, dan juga gangguan orang-orang di sekitarnya. Dan pengertian terkait layanan akses pemanfaatan arsip adalah di mana akses arsip ini adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. Nah, Arsip Nasional Republik Indonesia atau Arsip adalah lembaga kearsipan nasional yang wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Pengelolaan arsip statis ini wajib dilakukan oleh 1. ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional, kedua ada lembaga kearsipan provinsi, ketiga ada lembaga kearsipan kabupaten atau kota, dan yang terakhir adalah lembaga kearsipan perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, terkait organisasi kearsipan berdasarkan UU 43 tahun 2009 di pasal 16 tentang kearsipan ini, organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Nah, untuk organisasi kearsipan ini ada unit kearsipan dan lembaga kearsipan, di mana unit kearsipan ini terdiri dari lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD. Untuk lembaga kearsipan sendiri terdiri dari ANRI, arsip provinsi, daerah, arsip daerah kabupaten, dan yang terakhir adalah arsip perguruan tinggi negeri. Nah, terkait organisasi kearsipan ini, itu ada yang namanya pencipta arsip, yaitu lembaga negara, pemerintah daerah, PTN,
BUMN dan BUMD ini terdapat unit kearsipan, di mana unit kearsipan ini memiliki unit pengolah. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan arsip, di mana unit kearsipan ini terdiri dari selanjutnya untuk unit kearsipan ini akan kasih ke lembaga kearsipan. Nah, lembaga kearsipan ini kan ada pusat, daerah, dan perguruan tinggi negeri. Nah, untuk pemerintahan pusat sendiri itu ada di Arsip Nasional Republik Indonesia. Untuk pemerintah daerah provinsi itu ada di Arsip Daerah Provinsi. Untuk pemerintah daerah kabupaten atau kota itu ada di Arsip Daerah Kabupaten atau Kota. Dan untuk perguruan tinggi negeri itu ada di Arsip Perguruan Tinggi. Untuk lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Berikut adalah hubungan elektronik pengolahan dalam pengelolaan arsip. Di sini terkait gimana sih konektivitas SIKD ke SIKS arsip statis dan ke SIKN dan JIKN. Di sini kita perlu diketahui bagaimana akuisisi, pengolahan, depot, dan akses layanan ini saling terkait satu sama lain sehingga saling bersinergi supaya arsip tersebut bisa diakses secara elektronik. Nah, berikut adalah pengelolaan arsip statis pada lembaga kearsipan. Terdapat beberapa pedoman penelusuran arsip statis di lingkungan pencipta arsip atau Perka ANRI nomor 29 tahun 2011, Tata Cara Akuisisi Arsip Statis atau Perka ANRI 31 tahun 2011, dan Perka nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman penilaian kriteria dan jenis arsip statis yang memiliki nilai guna sekunder. Nah, ini mulai dari verifikasi, akuisisi, sampai ke pengolahan, preservasi, dan yang terakhir adalah akses dan layanan. Nah, terkait apa saja sih dasar-dasar peraturan perundang-undangan tentang arsip statis ini? Nah, kita bisa lihat di UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan peraturan pemerintah 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Di nomor 3 ada peraturan Kepala ANRI nomor 27 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis. Dan yang terakhir adalah peraturan ANRI nomor 14 tahun 2018 tentang standar deskripsi arsip statis. Nah, pengolahan arsip statis menurut UU nomor 43 tahun 2009 pasal 62 yaitu kegiatan pengolahan arsip statis ini dilaksanakan berdasarkan asas atau prinsip asal-usul dan aturan asli serta standar deskripsi arsip statis. Pengolahan arsip statis ini dilaksanakan melalui kegiatan yang pertama, menata informasi arsip statis, kedua menata fisik arsip statis, dan yang terakhir adalah penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis. Sarana bantu temu balik ini meliputi daftar arsip statis dan inventaris arsip dan get arsip. Nah, terkait prinsip pengolahan arsip statis ini kan tadi ada dua ya, yaitu provenance dan original order, di mana pengertian dari asas atau prinsip asal-usul ini yaitu menjaga arsip tetap terkelola dalam suatu kesatuan pencipta arsip, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptanya. Nah, konteks ini adalah lingkungan, administrasi, dan sistem yang digunakan dalam pencipta arsip. Ini tertera di dalam Perka nomor 27 tahun 2011.
Nah, terkait nomor 2, asas atau prinsip aturan asli atau original order ialah menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau sesuai dengan peraturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan reliabilitas arsip. Nah, selanjutnya untuk pengolahan arsip statis adalah proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku. Standar deskripsi arsip statis adalah aturan yang digunakan dalam menggambarkan informasi atau rincian informasi yang terkandung di dalam arsip statis. Dan yang terakhir adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis adalah naskah hasil pengolahan arsip statis yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara untuk menemukan kembali arsip yang dibutuhkan pengguna arsip, baik berupa get arsip, daftar arsip, dan inventaris arsip. Nah, berikut terkait sarana penemuan arsip statis ya teman-teman, yang seperti sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, ini terkait langkah-langkah dalam mengelola arsip statis. Ya, dimulai dari identifikasi arsip sampai dengan publikasi dan distribusi inventaris arsip. Selanjutnya terkait deskripsi dalam pembuatan representasi yang akurat dari suatu unit arsip dan atau informasi bagian-bagiannya. Bisa dilakukan dengan cara menjaring, menganalisa, dan mengorganisasi. Kedua adalah tidak ada standar untuk mendeskripsi arsip hingga akhir abad ke-20 hingga muncullah deretan histori sebagai berikut. Nah, kunci dalam mendeskripsikan arsip itu ada 4. Yang pertama adalah umum ke khusus, Selanjutnya adalah informasi relevan dengan level deskripsi, tidak mengulangi informasi, dan yang terakhir adalah memberikan indikasi keterkaitan antar level deskripsi. Nah, untuk minimum dari dalam ISAT atau G itu ada beberapa ya teman-teman. Nah, ini juga ada pengolahan berbasis TIK. Nah, sekian informasi dari aku. Materi ini saya ambil dari beberapa dari websitenya ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia ya teman-teman. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.